Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak level 6 SIDQ Abidin Surakarta. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga hari ini kalian semuanya sehat selalu ya. Nah, hari ini kita akan belajar IPS ya. Sebelum kita belajar, mari kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kita akan belajar tentang kondisi geografis Asia Tenggara. Ada yang tahu nggak apa sih maksudnya kondisi geografis itu? Masih ingat nggak? Yuk kita bahas ya. Nah, kondisi geografis itu adalah suatu keadaan alam yang terjadi pada permukaan bumi di wilayah tertentu. Nah, kali ini kita akan belajar tentang kondisi geografis Asia Tenggara. Berarti kita mempelajari keadaan alamnya di negara-negara Asia Tenggara ya. Paham maksudnya Ustazah? Jadi kita akan belajar bagaimana sih kenampakan alamnya di negara-negara di Asia Tenggara secara umum ya. Nah, berikut yang akan kita bahas, kondisi geografis itu dilihat dari beberapa aspek ya. Ya, karena tadi kan kondisi geografis itu sesuatu yang nampak di permukaan bumi ya. Kalau misalnya kita lihat globe, itu kan ada peta Asia Tenggara. Nah, yang akan kita bahas itu adalah tentang letaknya. Yang pertama letaknya, terus cuaca atau iklimnya itu apa, curah hujannya bagaimana, pegunungannya itu seperti apa, lalu apakah ada gunung api, dan apakah ada sungai-sungai. Seperti itu ya yang akan kita bahas ya. Kita fokus di poin-poin itu. Nah, yang pertama kita akan mempelajari letak geografis atau kondisi letak geografis negara-negara Asia Tenggara ya. Coba lihat ini yang ada tanda selangnya itu berarti kawasan wilayah Asia Tenggara ya. Terbayang? Nah, berarti Asia Tenggara itu diapit oleh dua benua. Apa itu? Benua apa itu? Benua Asia. Lalu yang kedua, benua kita Australia. Akan mempelajari kondisi diapit oleh dua Asia samudra dari sisi pegunungan samudra Hindia ya, dari sisi pegunungan samudra jadi Pasifik. Asia Tenggara itu kalian harus hafal ya, ternyata dilewati ya, oleh pegunungan sirkup Pasifik. Pokoknya diingat-ingat pegunungan sirkup Pasifik. Apa negara-negara Asia Tenggara pegunungan itu diapit oleh dua benua. Jadi pegunungan sirkup Pasifik itu Australia dikenal dengan diapit oleh dua samudra. Samudra Hindia dan samudra Pasifik. Itu, ada yang tahu? Ingat-ingat terus ya nak, itu ya. Karena pegunungan-pegunungan ini sangat aktif secara tektonis maupun vulkanis. Jadi kalian pernah kan lihat di Indonesia ada tsunami, terus ada gunung meletus. Lah itu karena pegunungannya termasuk dalam deretan pegunungan sirkum Pasifik. Dan di negara Asia Tenggara atau negara ASEAN yang dilewati pegunungan sirkum Pasifik itu hanya ada di Indonesia dan Filipina ya. Ingat-ingat ya nak. Pokoknya negara ASEAN atau negara Asia Tenggara yang dilewati pegunungan sirkum Pasifik itu hanya Indonesia dan Filipina ya. Jadi menyebabkan negara kita terutama ya, yang sering kita lihat di negara kita adalah banyak tsunami, banyak gunung meletus. Nah, karena pegunungan di Indonesia itu termasuk jajar pegunungan sirkum Pasifik. Nah, selain ada deretan pegunungan sirkum Pasifik, ada juga yang namanya deretan pegunungan sirkum Mediterania. Kalau sirkum Pasifik itu membentang dari Amerika sampai ke Asia Tenggara, tapi kalau sirkum Mediterania itu membentang dari Eropa,
Afrika Utara sampai Asia Tenggara. Nah, kalian bisa lihat nih di peta ya. Ini adalah peta yang ada garis-garisnya itu loh, Nak. Nah, itu berarti negara-negara yang dilewati oleh pegunungan Sirkum-Mediterania. Sudah jelaskan dulu ya. Jadi, tadi kan kalau Sirkum Pasifik itu pegunungan yang memiliki potensi vulkanis dan tektonis yang sangat tinggi ya. Tapi kalau Sirkum Mediterania itu memiliki potensi tektonis saja ya, tektonis saja. Bisa dipahami? Tektonis itu adalah seperti gunung meletus itu loh, Nak. Itu berarti akibat tektonis. Paham? Dan negara-negara ASEAN atau negara Asia Tenggara yang dilewati Sirkum Mediterania itu ada 3 negara, yaitu Myanmar, Indonesia, dan Thailand. Kalian bisa lihat di peta itu ya. Nah, itu yang ada garis-garisnya tuh berarti atas itu ada Myanmar, di bawahnya ada Thailand, terus paling bawah itu di Indonesia. Bisa dipahami? Ya. Semoga kalian paham ya. Lalu kondisi geografis secara cuaca atau iklim. Nah, mayoritas Asia Tenggara itu iklimnya pasti iklim tropis. Itu pasti ya, bisa dicek. Namun ada satu pengecualian. Di daerah Myanmar itu, nah, Myanmar itu yang bagian utara itu subtropis. Karena itu lebih dekat ke benua Eropa ya, agak lebih dekat ke benua Eropa. Jadi sana musimnya subtropis, tapi selain itu tropis semua. Jadi kalau iklim tropis itu gimana, Nak? Masih ingat? Nah, ini ya. Seperti gambar ini, kalau iklim tropis berarti dia ada musim hujan dan musim kemarau. Dan kalian tahu nggak, apa sih manfaat negara yang mempunyai iklim tropis? Nah, kalian bisa lihat gambar di bawahnya itu. Nah, tanah-tanah subur ya. Jadi banyak sekali, ya mayoritas di Asia Tenggara itu pasti banyak yang bermata pencaharian sebagai petani. Karena apa? Karena tadi di daerah Asia Tenggara itu, ya di daerah Asia Tenggara itu curah hujannya tinggi ya, ada hujan, ada airnya banyak. Terus juga disinari matahari terus. Jadi makanya tanahnya jadi subur gitu loh. Paham? Bisa dipahami? Jadi mayoritas kalau kalian misalnya besok mau keliling dunia, mau keliling di negara-negara Asia Tenggara, kalian akan dapati banyak sawah-sawah di sana nanti juga. Kayak di Indonesia ya. Jadi kita sama ya, walaupun mungkin kita beda negara, tapi ternyata kondisi geografisnya itu sama. Jadi di Malaysia sama kayak di Indonesia, iklimnya iklim tropis. Kalau misalnya kalian mau ke Filipina, nanti di sana juga kan sama iklimnya iklim tropis ya, ada hujan, ada kemarau, dan nanti pasti ada sawah-sawahnya ya, karena memang cocoknya tanahnya jadi cocok untuk ini pertanian. Bisa dipahami? Nah, selain tadi ada iklim yang menyebabkan negara-negara Asia Tenggara itu subur untuk bertani, ada juga faktor lainnya, yaitu kondisi geografis dari sisi sungai. Jadi di Asia Tenggara itu ada sungai Mekong. Sungai Mekong itu sungai yang sangat luas ya, terbentang luas ya dari ini. Kalian bisa lihat di gambar ya, peta di gambar itu, sungai Mekong itu membentang luas dari Tiongkok sampai Kamboja. Ya. Yang ada garis birunya itu ya, itu berarti aliran sungai Mekong ya. Aliran sungai Mekong ini melewati negara-negara di Asia Tenggara, di antaranya adalah negara Myanmar. Terus negara apa itu yang dilewati? Negara Laos. Terus negara Thailand, negara Kamboja, terus negara Vietnam. Berarti ada berapa? Ada 5 ya. Jadi ada 5 negara yang dilewati oleh Sungai Mekong, yaitu Myanmar, Laos, Thailand, Kamboja, dan Vietnam. Jadi karena tadi dialiri sungai,
negara 5 negara tadi jadi tambah subur ya. Paling subur di Asia Tenggara itu di situ tempatnya. Karena apa? Karena dialiri Sungai Mekong. Ya, bisa dipahami? Mungkin itu saja dari Ustazah ya. Mohon maaf banyak salah katanya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.